Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur yakni surah An-Naml, surah yang ke-27. Insyaallah nanti kita akan baca di kisah Nabi Sulaiman bersama dengan pasukan tentaranya dari pasukan burung-burung, yakni tepatnya di burung Hudhud. Kita akan belajar seperti apa girahnya itu, rasa cemburunya burung Hudhud, bagaimana semangatnya, bagaimana dakwanya untuk membangun sebuah militansi pasukan, membangun militansi jamaah, membangun militansi dan kesetiaan kepada pimpinan kita, kesetiaan kepada pergerakan dakwah. Itu kita bisa belajar dari seekor burung yang kecil. Tetapi jika kita tadabburi luar biasa insyaallah. Insyaallah kita belajar kepada sosok Nabi yang Nabi ini tentu kita ketahui semua, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, seorang Nabi yang menyatu 3 kekuatan dalam dirinya. Kekuatan harta, Nabi yang paling kaya. Kekuatan ilmu, Nabi yang paling cerdas. Kekuatan kekuasaan, ini Nabi yang luar biasa. Tidak ada Nabi yang bisa mewariskan seperti ini, ya. Dia sudah menyatu dengan dirinya 3 kekuatan dahsyat sekalipun, ya. Pasukannya Nabi Sulaiman ini adalah bukan cuma manusia, tapi tentaranya adalah jin, tentaranya adalah binatang-binatang buas, dan tentaranya salah satunya adalah burung-burung, pasukan burung-burung. Yang tidak ada pernah pasukan di dunia ini yang pernah bisa mengalahkan pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kita akan bicara tentang satu hal yang mungkin kita remehkan selama ini, ya, seperti burung Hudhud. Kita baca dulu sumber sejarahnya, sumber riwayatnya, sumber dalilnya di surah An-Naml. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Surah apa itu, nak? Surah An-Naml ayat, maaf, ayat 20, nak, ayat 20. Kita mulai dari 20. Ya. Ya, kita mulai dari ayat 20. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin. Lanjut. لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. Lanjut. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Ya, diterjemahkan dulu. Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata,
mengapa aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah Hud-Hud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan. Ya, alhamdulillah. Sumber kisah ini diambil di surah An-Naml, surah tentang semut, dengan bicara banyak binatang di sini. Di situ Nabi Sulaiman memulai dengan memeriksa pasukan-pasukannya. Di pasukannya ini karena ribuan kilometer panjangnya, ya. Jadi bukan main ini kalau pasukannya ribuan kilometer. Begitu banyaknya pasukannya di Sulaiman, tidak ada yang bisa tandingi. Dan bukan cuma pasukan manusia, tapi termasuk pasukan jin, pasukan binatang buas. Nah, di sini pasukannya adalah pasukan At-Toir, ya, pasukan At-Toir, pasukan burung-burung. Ya. Jadi bayangkan ini kalau sebuah negara pasukannya sudah terdiri dari banyaknya burung-burung. Ya, jadi kalau semua burung-burung dibawa kendali Nabi Sulaiman, bagaimana itu kira-kira gerakan pasukan itu? Karena semua burung, ya. Coba disebutkan berapa jenis burung di dunia ini? Banyak, ya. Semua jenis burung itu dibawa kendalinya Nabi Sulaiman. Tapi begitu detailnya Nabi Sulaiman periksa-periksa, dan dia periksa, ya, ternyata cermatnya pemeriksaan ini, Nabi Sulaiman mengatakan, faqala ma liya la aral hud-hud. Saya tidak temukan ini, saya tidak lihat ini. Di mana ini pasukan burung hud-hud? Tahu antum bagaimana itu burung hud-hud? Seperti apa itu? Burung apa itu? Burung hud-hud itu bagaimana itu? Ya, mirip-mirip cuy-cuy, di atasnya sedikit. Hah? Latung. Burung yang kecil sekali. Kecil. Ya, burung kecil sekali. Nah, seandainya bisa di sini bisa dilihat. Kita lihat seperti ini modelnya burung hud-hud ini. Jadi bagaimana itu telitinya seorang raja, seorang pemimpin, ya, yang bernama Nabi Sulaiman. Begitu dia periksa semua pasukan begitu banyak, dan begitu tiba di pasukan burung-burung, mana nih burung-burung hud-hud? Tidak ada. Tidak ada dalam apa namanya itu kalau absen prajurit. Atur barisan, tidak ada. Apa hikmah yang paling kita bisa ambil dari sini? Bahwa Nabi Sulaiman itu sangat perhatian, sangat teliti, sangat cermat, ya, tidak sembrono, sangat peka dalam memeriksa kekuatan militer sekecil-kecilnya pun. Sampai burung hud-hud ini diteliti, tidak ada. Di mana gerangan pasukan hud-hud ini? Jadi ini memberikan tanda kepada kita, ya ikhwan, seorang pemimpin atau siapapun itu memperhatikan kondisi siapa yang berada di bawahnya. Apa? Jangan melihat besarnya, tapi lihat dia adalah bagian dari anggota kita. Ya, kalau kita bawa, dia adalah jamaah kita, dia adalah tim kita, dia adalah kru kita, dia adalah sahabat kita, dan dia adalah pasukan kita. Ya, meskipun kecil sekali. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam itu
dalam mengatur pasukannya, Pak. Pasukan paling besar, yang sedang, pasukan terkecil pun tidak boleh diremehkan. Jadi jangan meremehkan pasukan. Kalau dia makhluk Allah dan dia diamanahkan buat kita, sekecil apapun, jangan sepelekan dia. Ini penting bagaimana Nabi Sulaiman memberi penegasan kepada kita, jangan remehkan sekecil apapun. Karena biasa yang kecil itu, Pak, justru itu yang menentukan. Orang biasa naik motor jatuh bukan karena batu besar ya, tapi karena batu kecil. Ini tangan kita, Pak, ini pasukan. Ya, ada pasukannya ibu jari, pasukannya jari telunjuk, ada pasukan jari tengah, ada pasukan ini. Jangan lupa ini kecil. Ini yang sering kecil memang, tapi berjasa tolong. Berjasa, Pak. Kalau ini tidak hadir, susah bergerak ini yang besar yang lain. Iya. Jadi yang kecil-kecil itu jangan diremehkan. Allah yang menginginkan kita ini dalam sebuah komunitas, jangan cuma melihat yang besar, coba tatap yang kecil. Begitulah Nabi Sulaiman, adilnya dia dalam kesempurnaan memandang semua pasukannya itu memiliki jasa. Memiliki jasa yang sangat besar. Ya, memiliki jasa yang sangat besar. Terus apa yang dikatakan Nabi Sulaiman di sini? Saya tidak melihat burung hudhud. Ya, saya tidak melihat burung hudhud ada di sini. Amkana minal ghaibin. Atau dia dahulukan dulu saya tidak melihatnya, atau memang dia tidak hadir. Dia tidak katakan, ya, dia tidak hadir. Dia tidak katakan tidak hadir, tapi dia bilang saya tidak melihat. Berarti dia langsung tunjuk kesalahan dirinya. Saya tahu saya tidak lihat. Karena kecilnya itu dan banyaknya pasukan. Dia kecil, tidak kelihatan mungkin di mata orang, tapi Nabi Sulaiman ini mana burung hudhud? Tidak ada. Saya tidak melihat. Atau memang dia tidak ada. Coba beda, Pak, ya? Kalau dikatakan dia tidak ada, baru saya tidak lihat. Kalau tidak adanya berarti kita memvonis dulu bahwa dia tidak ada. Kalau ini mungkin saya tidak lihat, atau memang tidak ada. Beda, Pak, ya? Beda nilainya. Tidak ada, Ki. Oh, saya tidak lihat. Yang bagus, saya tidak melihat. Mungkin kita tidak ada. Beda nilainya bahasanya. Kalau memang dia betul-betul saya tidak lihat dan dia tidak hadir, saking disiplinnya Nabi Sulaiman dalam menegakkan pasukan yang berada di bawahnya, apa dia bilang? Bersumpah. Apa sumpahnya? La wa'azibannahu. Pasti. La di sini harfun takkid, menguatkan, mengokohkan. Pasti saya akan azab. Usiksa dia. Usiksa dia dengan apa? Azaban syadida. Azab yang pedih. Berarti ketidakhadiran pasukan, ketidakhadiran jamaah, ketidakhadiran kru, ketidakhadiran dalam sebuah yang memang menjadi amanah dan tugasnya, dianggap itu menyelisihi syariat. Nabi Sulaiman kenapa tidak hadir? Nah, seharusnya hadir. Kalau begitu, ketidakhadiran pada sebuah tugas sekalian itu maksiat. Maksiat. Karena tidak mungkin dihukum kalau bukan sesuatu bersalah. Jangan remehkan, kan burung hudhud yang kecil sih. Bukan pasukan gajah, bukan pasukan kuda, bukan pasukan onta, bukan pasukan yang besar. Hudhud yang kecil-kecil. Maka Nabi Sulaiman di sini memberi hukuman bukan karena berdasarkan bentuk fisiknya. Yang dia hukum karena ada kelalaian dalam menjalankan tugas. Maka memberi hukuman
kepada pasukan, kepada anggota, kepada jamaah, kepada kru, kepada jamaah adalah bagian dari tuntunan syariat. Bagian dari tuntunan syariat. Mesti ada hukumannya. Buruh Hud saya tidak hadir absen, meninggalkan absen. Nabi Sulaiman mengatakan lau azibannahu, itu bersumpah dengan huruf A, dan bahkan dua kali bersumpah. Apa yang kedua sumpahnya? La azbahanna, saya pasti akan sembelih dia, kupotong kau nanti cuy-cuy. Kupotong kau nanti, ya. Kupotong kamu nanti, ya. Begitu Nabi Sulaiman itu tegas. Dan tidak ada negara maju di dunia sekarang kalau bukan kedisiplinan. Ya, Rasulullah SAW memenangkan beberapa pasukan, berapa kali pertempuran, itu karena kedisiplinan yang ditanamkan. Saya mohon ini ya, yang main-main dengan sebuah perkara seperti ini. Kita belajar bagaimana menang perang Badar, Pak, kedisiplinan yang tinggi. Bagaimana kalau di perang Uhud, karena kita tidak disiplin. Tidak disiplin. Kita jumlah pasukan banyak di pasukan yang ada harta ganimah, ya, di Hunain jumlah kita 12.000, melawan cuma 1.000 tapi kalah karena tidak punya semangat. Apa artinya sekalian? Adanya sanksi dalam sebuah komunitas itu butuh. Cuma nanti sanksinya tentu dilihat dari seperti apa sanksi itu ada. Tapi harus disiplin, Mas, karena jangan bilang kan cuma saya anggota aja, saya kan cuma bagian-bagian kecil aja. Oh, enggak boleh. Itu amanah dan itu tugas, dan kita sudah menjadi bagian dari pasukan itu. Enggak boleh. Contoh ya. Jadi nanti koordinator peduli umat plus nanti pasukan penyelenggaraan jenazah, ya, burung cuy-cuy, cuy-cuy, yang bilang-bilang maaf, jangan. Nabi Sulaiman sini, saya akan azab yang pedih, atau saya akan potong itu buruh Hud. Kalau memang dia tidak punya alasan. Tapi kalau dia punya alasan, awla ya'ti anni bisultanin mubin, kalau dia nanti punya alasan jelas, punya hujjah, punya uzur syar'i, uzur yang disyariatkan, alasan yang dibolehkan sehingga dia tidak hadir absen, ku maafkan. Apa artinya? Menghukum ini tidak boleh langsung ditegakkan sebelum mendengarkan hujjah, sebelum mendengarkan alasan. Dan menghukum ini bukan aib, bukan musibah, meskipun tidak boleh langsung ditegakkan. Termasuk dia perkara daruri untuk mau maju sekali, memang mesti ada. Karena itu guru ya harus punya hukuman kepada siswa. Hanya pelajaran pendidikan sekuler yang melarang, mesti ada. Islam membolehkan, bahkan itu sunnah. Bagaimana seorang anak yang dididik tidak sholat di umur 10 tahun, 7 tahun kan disuruh dididik. 10 tahun tidak sholat boleh dihukum. Boleh dihukum. Cuma hari ini, Mas sekalian, itu mau dihilangkan. Di rumah tangga mesti ada hukuman, di masyarakat mesti ada hukuman, dan hukuman itu memiliki hikmah yang sangat besar. Ya, dalam sebuah kemajuan sekalian, hukuman itu penting. Ya, di sini disebutkan hukuman yang ditegakkan oleh Nabi Sulaiman
itu karena berdasarkan kesalahannya, bukan karena besarnya bodinya, bukan ukuran tubuh. Dan di sini boleh dilakukan dalam rangka memberi pelajaran kepada burung itu sendiri dan pasukan yang lain. Ya, pasukan yang lain, kalau ini diberi hukuman, yang lain akan mengambil sikap cerah, sikap antisipasi, sikap untuk mengambil bahwa mesti hati-hati. Dan itu sekalian, Nabi SAW juga memperlakukan itu dalam banyak keadaan. Karena itu saya ulangi sekali lagi sekalian, jika ada yang kita sudah sepakati tanpa izin itu lalu kita tidak hadir, tidak ada pemberitahuan, itu sebuah kemaksiatan menurut syariat. Tidak ada pemberitahuan, padahal sudah menjadi bahagian dari amanah yang kita terima, sudah melekat bagi itu, tidak boleh. Itu amanah dan itu kemaksiatan. Maka Nabi Sulaiman mengajari kita sekecil apapun, kalau itu sudah menjadi bagian dari akad, ya cuma Nabi Sulaiman setegas apapun, sedisiplin pun tetap membuat ruang. Apa ruangnya? Kecuali kalau dia layatianni, kalau dia datang kepada aku dengan bisultanin mubin, dia membawa alasan, membawa hujjah. Berarti ini pergi Hud tidak minta izin, pergi, ya. Dan dibolehkannya satu pasukan tidak minta izin jika perkaranya itu adalah perkara darurat juga, perkara penting, perkara besar, sebagai bentuk justru ijtihadnya pasukan itu. Tidak semuanya mesti harus dilapor, tapi bentuk ijtihad, bentuk apa? Kepatuhan, bentuk apa? Militansi, bentuk yang disebut dengan kepatuhan, niatnya baik.